Sekarang kita kembali kepada Azerbaijan. Tumpuan tahun ini November kan baru Conference of the Parties, sehingga tahun 2025 akan dibayangi oleh konferensi ini. Hasilnya Memang hasil terpenting adalah, pertama sebelum hasil terpenting adalah banyak orang kecewa. banyak orang kecewa. Orban of the Parties di Baku kemarin. Oh, jadi yang di Baku kecewa. Dan kecewa karena sejak dari hari pertama ada pidato dari tuan rumah yang sekaligus jadi ketua konferensi pasti ya, tapi statementnya itu banyak mengecewakan orang karena dia justru endorse tetap kepada sektor-sektor energi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan, kita ingin membahas lebih lanjut tentang perubahan iklim. Semakin terasa oleh semua umat manusia, bukan hanya bangsa Indonesia, tetapi juga seantero dunia. Tetapi juga setiap tahun ada Conference of the Parties. Negara-negara PBB kumpul di berbagai negara. Tentunya mereka bersepaham. Tapi nampaknya masih ada greget-greget yang ingin menyempurnakan kebijakan, tata cara, kerjasama dan sebagainya. Saat ini sama-sama kita tentunya, yaitu Mas Bowo Suryo Adi Wibowo. Beliau setiap tahun terus mengikuti Conference of the Parties tentang climate change, perubahan iklim. Sehingga tentunya Mas Bowo paham sekali. Mungkin sekitar hampir 10 tahun Mas Bowo ya. Ada sejak 2015 Saat itu dia sebelumnya tadi. Sehingga kegiatan dinamika antar negara sudah dipahami oleh satu tim yang selalu bernegosiasi mestinya kan gitu Pak. Dan bukan hanya di sana, di negara-negara yang ditunjuk oleh Conference of the Parties PBB, tetapi juga aktif Mas Bowo ini menyediakan pojok iklim di pojok kantor dulu kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup. Mas Bowo selamat pagi. Selamat pagi, sehat. Alhamdulillah sehat, ya. Jadi saya berpikir bahwa kita mengalami kejadian yang maha dahsyat. betul. Yaitu banjir, erosi, tanah longsor menjadi-jadi sekarang tuh di setiap seantero. Termasuk juga sea level rise, naiknya permukaan laut. Gimana pandangan Mas Bowo? Kita sekarang pertama terima kasih dulu. Saya diundang di forum yang sangat menarik dan membanggakan. Jadi memang kita ini berada pada era yang bisa jadi tidak akan dijumpai lagi di generasi-generasi berikutnya. Terlepas apakah kita berhasil combating the climate change atau tidak. Terlepas kita berhasil untuk mereduce climate change atau tidak. Kalau kita berhasil, kita bisa mengatakan pada generasi berikut. Tapi berhasil. Iya, tapi mulai ada titik awal. Anda yang harus berhentikan. Nah, jadi titik penting dari perubahan iklim, cara penanganannya, pendekatannya, ini boleh dibilang memang satu hal yang baru yang dihadapi oleh umat manusia di bumi. Karena sebelumnya kebanyakan perjanjian internasional atau kesepakatan internasional itu kebanyakan hanya dua. Satu, perwujudan senjata, khususnya nuklir, urusan perang nih. Iya, pertama nuklir. Iya, setelah perang dunia kedua terutama. Yang kedua, perdagangan. Perdagangan bagaimana dulu? Penjelasannya. Sekarang di soal iklim itu ada konvensi perubahan iklim. Tapi kalau perdagangan ada General Agreement on Tariff and Trade. Jadi EITT. Nah itu juga mereka
ini 2 tahun sekali mengadakan pertemuan terutama. Oke, ya. Nah, perubahan iklim atau banyakkan konvensi-konvensi internasional untuk lingkungan hidup, ya tiba-tiba melesat naik. So, terutama setelah tahun 90-an, yaitu setelah Rio de Janeiro di era 1902. Itu melesat dengan cepat sehingga paling banyak sekarang international agreement itu di bidang lingkungan hidup. Mengalahkan trade and war. Mengarahkan perdagangan dan perang. Iya, kesepakatan. Berjasa dong, luar biasa. Jadi Kelihatan bahwa ini nggak bisa ditawar-tawar lagi. Misalnya di areanya Pravadir Kotra, itu kan ada CITES atau di tempat lain berkaitan dengan bahan berbahaya racun. Iya, itu ada kan ada 3 agreement internasional biasa. Terus banyak sekali yang akhirnya orang, wah kita harus ikut atau tidak. Terakhir ada Minamata Convention, ya konvensi Minamata. Dan Indonesia meratifikasi karena Merkuri. Jadi kita lihat persoalan lingkungan hidup kita ini semakin mengglobal. Semakin kita tidak bisa menghindar selain di mana kita harus bekerjasama. Itu yang sangat menarik dalam perkembangan tahun ini. Dan yang paling banyak dihadiri oleh peserta adalah perubahan iklim. kawan-kawan. Jadi kita semakin memahami. Ya kami sendiri orang-orang lingkungan ya pasti semakin berbangga bahwasanya dengan berbagai macam pertemuan namanya Conference of the Parties atau negara PBB juga perubahan iklim menonjol sekarang. Samping was-was, Semakin masa juga menonjol. kita juga senang profesi untuk environmental management, climate science itu sekarang makin mengemuka. Iya, dengan pertumbuhnya the science and technology setiap negara. Tetapi juga ada kekhawatiran. Karena pikiran, bisa kita bekerja sama, bisa kita bekerja sama. Oke, nah kita sekarang ini setelah berkali-kali bertemu dengan beberapa banyak kritik dan komplain. Siapa yang dikritik, siapa yang komplain? Yang komplain terutama banyak negara berkembang atau yang terbelakang, negara ketiga. Ini kalau lama sekali cuma kumpul, bukan debat. Tapi kemudian dalam ketika saya ikut terlibat sejak 2015, memang tidak mudah, Prof. Mencapai kesepakatan Bersama itu. Iya. Antar negara. Iya, karena seluruh negara di dunia ya masing-masing mungkin rambutnya sama hitam tapi pendapat beda-beda. Keinginan, interest, political motifnya berbeda tuh berbeda-beda. Nah itu membutuhkan waktu. Bahkan ambil contoh protokol Kyoto ya. Protokol Kyoto kemudian tidak ditutup, disclose, tidak dilanjutkan karena memang hanya terutama diberlakukan dan sifatnya terutama top down. Dirasakan top down. Memang top down ya. Jadi dan terutama hanya ditujukan kepada negara-negara maju. Nah kemudian itu memang koreksi atas itu, kemudian dibuatlah suatu konvensi baru yang kita kenal namanya Persetujuan Paris Agreement 2015 dan Indonesia sudah meratifikasi Paris Agreement itu. Nah berarti tantangannya sekarang, bisakah kita seluruh dunia ini follow the rules, follow the agreement, terutama untuk menurunkan emisi suhu bumi. Artinya menurunkan emisi juga ya? Iya, implikasinya masing-masing negara. Menurunkan emisi sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Common but differentiated responsibility. Persoalan bersama, tapi untuk mengatasinya harus berdasarkan kemampuan masing-masing. Common bersama. Negara mempunyai cara. Semua negara masing dalam mempunyai budaya. Betul. Diharapkan silakan berpartisipasi. Tapi sekali Anda sepakat menyampaikan target negara masing-masing, sekian persen misalnya, tolong dong diikuti. Kan jadi kamu sendiri. Iya. Janji globalnya adalah menurunkan suhu bumi. Sehingga
di bawah 2 derajat. Kenaikannya di bawah 2 derajat dari suhu bumi pada waktu sebelum revolusi industri. Mas, ini kan saya mengobservasi, ya, ikut pertemuan di Conference of the Party, macam-macam gitu kan. Isu yang berkembang adalah ada egoisme antara dua kutub. Negara maju sama negara berkembang. Betul. Berbeda kepentingan, berbeda situasi. Ya, negara berkembang mengatakan enak aja kalian negara maju, reduce dong emisi yang luar biasa dari macam-macam sampai ke nuklir kan gitu kan. Lalu kita disuruh untuk menghijaukan isu, masih ada nggak isu semacam itu? Justru isu yang menolak, itu sangat atau setuju, itu sangat tergantung leadershipnya masing-masing negara. Sebagai contoh, itu Amerika. Iya. Pada saat Trump naik, pada periode pertama beliau menjadi presiden, itu saya ingat betul kami sedang konvensi perubahan iklim di Maroko. Keberapa itu? Sekarang ini ke-29. Ya, 29 di Azerbaijan ke-29. Mungkin sekiriman menurut kesalahan sekiriman 22, kalau nggak salah Maroko itu 23 atau 24. Nah, kemudian saya dicatwalkan oleh kita Pavilion Indonesia untuk memimpin talk show. Talk show itu salah satunya adalah dihadiri oleh utusan khusus Presiden Obama. Saat itu presidennya Obama. Waktu itu masih Wilmarofo. Jadi Profesor saya lupa Dan, tapi benar kami Profesor Dan siapa begitu, mohon maaf. Itu guru besar di Universitas California. Di Universitas California, dan dia adalah utusan khusus Presiden Obama. Kalau kita kira-kira pada waktu itu. Nah, kemudian ini kami sepakat datang setengah jam sebelum acara dimulai, supaya kita ngomong-ngomong apa sih ya, prolog di antara kita saja sebelum masuk ke panggung. Dia agak sedikit terlambat. Aduh, sorry, saya terlambat. Kalau harus tadi malam pengumumannya adalah Trump yang jadi. Jadi semalam sebelumnya itu Trump yang menang. Nah, kami delegasi Amerika menurut beliau itu semua nangis karena sudah tahu pasti bahwa Trump tidak mendukung untuk perubahan iklim, agreement perubahan iklim. Jadi walaupun negara maju, dia memberikan sumbangan yang besar terhadap gas rumah kaca, dia sadar itu, tetapi the political structure, sehingga orang kayak Trump setuju dengan itu. Gila terus. Jadi kita bisa lihat bahwa setiap negara kesepakatan atau tekad, janji itu sangat ditentukan oleh leadership, political. Dan sehingga ketika sekarang beliau naik lagi, semua orang sudah tahu. Beliau naik lagi. Jadi ini menunjukkan bahwa betapa memang hal-hal seperti ini sangat mewarnai percepatan reducing gas rumah kaca. Dan itu banyak orang melihat kan, wait and see. Amerika bagaimana? Iya pasti. Iya, pasti ini kawan semua. Jadi akhirnya the political issues utama dalam soal kebijakan, walaupun negara maju, walaupun kita harap States Amerika Serikat juga awareness tinggi terhadap soal penceparan, ternyata tergantung daripada the leadership pimpinan mereka. Oke lah, kita tidak terlalu kesana. Tapi kita kembali ke Indonesia. Pas setiap tahun Conference of the Parties, setiap tahun Indonesia dengan delegasi yang komplit, mungkin dipimpin oleh Menteri Kehutanan saat ini. Kita kan anggotanya Pak. Sekarang Pak Hashim. Sekarang Pak Hashim sebagai ketua delegasi ketua Indonesia. Jadi yang begini, kalau mengikuti setiap tahun dinamika Indonesia
concern pasti tetapi positif nggak itu dinamikanya terhadap perubahan iklim Arti Indonesia sendiri. Indonesia Kontribusinya ya. kontribusinya. Saya kira menarik kalau lihat peran Indonesia. Karena kalau yang tertuang dari Nationally Determined Contribution, NDC atau NTCSC, itu kan ada janji yang diperbaiki setiap 5 tahun sekali. Jadi masing-masing negara buat NDC. Untuk target besarnya menurunkan suhu bumi. Itu harus masing-masing Targetnya langsung suhu bumi. besar, target besar. Targetnya suhu bumi ya, supaya turun atau dipertahankan. Nah, turun. Karena kan targetnya adalah ditekan terus sampai di bawah kenaikannya. Oke. Bawah 2 derajat Celcius Kenaikannya. Oke, dibanding kondisi sebelum revolusi industri. Luar biasa ya? Iya. Oke. Sekarang itu kan average total the countries. Ya. Berapa sih kenaikan? 1,5 atau di bawah 1,5? Masih di atas 1,5 kalau saya. Oh, masih di atas 1,5. Iya, jadi betul. Saya lihat catatan saya supaya tidak salah. Ini penting soalnya. Jadi sekarang ini global tahun 2020 per Desember tahun ini global 2024 ini temperatur bumi itu naik 1,5 derajat Celcius 1,5 naiknya di atas suhu sebelum revolusi industri kan. Nah itu kalau dihitung suhu bumi itu sekarang ini 14,9 derajat Celcius. Jadi kalau itu masih di atas tentunya waktu sebelum revolusi industri yang 13,7 sekian derajat Celcius. Jadi, nah ini yang kemudian sebenarnya dicoba untuk diturunkan, terus diturunkan mendekati paling tidak 13,7 derajat Celcius, yaitu suhu sebelum revolusi industri. Nah, memang berat, jadi kan ya bisa dibayangkan perubahan teknologi harus berubah semua. Sistem ekonomi harus berubah. Perdagangan. Kebayang. Ya, kebijakan. Dan ini tantangan memang tantangan umat manusia. Akhir-akhirnya bro, etika kita, etika dalam hidup di bumi kayak harus diubah. Ada etika dan moral. Akhirnya ke situ. Tantangan pemerintahannya. Dan ketika Trump naik, Trump juga pertimbangannya saya pikir saya pengen ini banyak rakyat saya yang bekerja. Yes. Saya banyak ingin naik GNP saya naik supaya lead di depan terus dari negara-negara yang lain kan gitu. Tetapi konsekuensi dan memang kita tahu dari obsesinya Trump ini. Paling tidak secara alhamdulillah dia pengen proyek kita 2 periode terus pasti. Di periode. Kalau dulu kan cuma 1 periode, sekarang itu selada. Kenapa tidak saya 2 periode? Jadi sebenarnya dia bisa di 15 tahun, tapi diselang dan oke. Nah, keinginan itu akan banyak pengaruh kepada bagaimana keberhasilan masing-masing negara dan kolektif untuk mencapai target perubahan iklim. Oke. Nah, target penanganan perubahan iklim atau suhu bumi. Nah, ini menjadi kompleks karena masing-masing negara punya ideologi sendiri, punya interest masing-masing. Khususnya interest itu adalah para kepala negara atau kepala pemerintahan supaya berlanjut. Kan kita sistem ekonominya tetap berlanjut. Makin banyak barang yang diproduksi, tetapi nah kalau produksinya seperti sekarang ingin terus dipicu, sementara sistem ekonomi tidak banyak mengalami perubahan, maka tetap saja inline. Ya, dan dengan kata lain, sebenarnya harus diubah 2 hal. Sistem ekonomi global pasti ditambah attitude masing-masing orang, the
etika dan moral. Itu dia. Ini menarik deh kawan-kawan. Jadi akhirnya ujungnya adalah etik dan moral. Para pimpinan. Para di bawah pimpinan. Semuanya bangsa. Betul, semuanya bangsa. Sehingga setiap tahun ketemu. Dan sebelum ini saya ingat sekali. Ketika di Inggris ada namanya Save Our Souls. SOS. Ini namanya we are on the SOS. Saat itu ya. Dan tentunya itu kan membawa dapat dampak ya. Mestinya ya kan dekat. Nah sekarang kemarin ke Indonesia. Saya kemarin Indonesia itu tiba-tiba mendapat berkah. Karena hutan kita masih cukup lah. Walaupun berkurang, tapi kan stay kita pada angka-angka tertentu yang diapresiasi juga oleh beberapa negara. European countries. Sehingga kita dikasih, sekarang ada project namanya Volu Net Sink. Dengan Volu itu kita mendapat sesuatu. Ya nggak bawa, kalian hebat nih. Nah ke European countries, set, berkata Indonesia kasih apa nih berkah. Artinya Indonesia diakui dong. Betul gitu ya. Jadi kan masing-masing negara ya seperti tadi perlu membuat nationally determined contribution atau sekarang menjadi intended nationally determined contribution INDC. Nah di situ punya target untuk Indonesia bagaimana menurunkan sektor pembangunan dari transportasi. With and without. With dengan janji baru. Without-nya itu adalah as usual. Business as usual. Business as usual. Akan ada selisih. Ya. Terus selain sektor transportasi, industri, atau lain saat sektor yang lain, itu volume, forest and land use. Kenapa yang dikejar volume? Padahal emisi terbesar Ada di industri atau yang lain. Iya. Itu karena sektor kehutanan. Paling tidak itu suatu sumber daya itu betul-betul dikuasai pemerintah, negara maksudnya. State. Kawasan hutan kita ya tetap di bawah. Sampai kapan pun, Sementara kalau sektor industri, PH dekat, para private kebanyakan lebih sulit mengaturnya. Bagi negara semacam Indonesia, ASEAN, Indonesia milih stimulannya melalui forest. Dengan melalui forest, paling tidak lebih terukur. Iya, atau keterlambatan segala macam. Dengan cara itu pula, karena itu khususnya itu hutan, kemudian hutan itu kan punya tangan sampai di bawah, ya. Paling nggak sampai kabupaten lah. Seperti itu aja. Tapi kawasan-kawasan pasti ada pengambilnya. Nah itu yang termasuk hutan masak. Betul. Jadi di sini kita punya kelebihan. Itu yang di-exercise sehingga bisa mendorong, kemudian paling tidak reduce emission from deforestation and forest degradation, REDD-nya. Iya. REDD plusnya itu yang kebetulan di REDD itu ada itu masuk di bilang banyak dukungan, sumbangan, kontribusi, itu yang diberikan sehingga dia punya pendanaan yang memadai untuk mengukur kemajuan. Jadi artinya kawan-kawan dari pembicaraan sampai detik ini dengan Mas Bowo, yaitu bahwa Indonesia ya kita tuh termasuk the lead countries ketika Conference of Parties itu tersebut. Kita di depan ya. Kita di depan terutama dalam mengurangi emisi yang bersumber dari alam. Hutan. Jadi hutan sebagai tumpuan. Oleh karena itu, barangkali ada message utama kepada kawan-kawan semua di sana. Kita harus betul-betul mengkonservasikan hutan dengan baik-baiknya ya. Dengan etika dan moral. Betul. Bertumbuh pada etika dan moral lebih kuat. Kayak gimana penjelasan? Bagaimana connecting antara etika dan moral dengan hutan lestari ini gimana? Pas. Ya, ini menarik. Tantangan. Kalau kita lihat
komunitas atau masyarakat di kita bergolong-golong. Variasinya pada lapis-lapis, ya. Oke, ke atas lapisan, ke kanan pulau-pulau. Golongan-golongan masyarakat, golongan dari pedesaan, kota, itu golongan-golongan. Tapi juga kalau lihat lapisan, ada lapisan bawah yang miskin, ada lapisan yang atas. Oke. Nah, jadi menyertakan mereka memang tidak mudah. Ibaratnya kalau kita lihat global, ada negara miskin, ada negara maju. Dan Indonesia bisa jadi contoh karena untuk dalam situasi ini, karena memilih sektor mana yang harus didulukan, ya, sektor yang harus diturunkan emisi karbonnya, itu sangat memerlukan kehati-hatian. Mau buru-buru untuk menghadang emisi gas rumah kaca, menurunkan misalnya dari sektor industri dan bank IoT, masih perlu duit. Iya. Iya kan gitu ya. Ini benar-benar ada kebijakan itu paling banyak kita di sini. Oh, duitnya di sana, sumber duit. Kemudian yang di sini yang paling banyak bisa ditekan. Lebih terukur karena berada sumber dayanya sepenuhnya dikuasai oleh negara. Itu hutan. Nah, inilah kemudian di-exercise sehingga target volume forest and land use bisa tercapai. Bisa dicapai dengan yang kita taruh di situ, bisa kita capai. Dan kalau misalnya kita lihat target itu menurun, kalau misalnya ada bantuan nih luar negeri, maka itu bisa menurun target itu 41% dari target tahun 2005 dari National Development Contribution bisa turun 15%. Nah, kalau ada bantuan, kalau tidak ada bantuan berkurang sekitar berapa persen? Lebih besar lagi. Nah, benar nak? Ya, hanya lebih besar lagi gapnya. Maka harus dibantu kan? Nah, dan boleh dibilang Indonesia bahkan kalau kita lihat upaya untuk melakukan pendekatan dengan menata, memperbaiki manajemen dari kawasan atau tegatan hutan, tegatan kayu, itu akhirnya Indonesia jadi lead. Karena bahkan lebih dahulu dari Brasil, dari Pombo, dari African countries. Ya. Dan sebagai buktinya Indonesia kan upaya itu oleh Norwegia yang ada REDD, Reduce Emission on Deforestation and Forest Degradation. Nah, itu semua negara-negara yang punya hutan tropis, karena hutan tropis yang paling banyak misalnya, itu diberi peluang yang sama untuk menurunkan emisi gas rumah kaca melalui memelihara hutan. Nah, tapi di antara semua itu Indonesia yang lebih cepat. Berarti jalan lebih maju dia dengan kebijakannya. Nah, jadi dicairkanlah dana REDD itu 150 juta US dollar untuk Nah, ada lagi sekental, karena sudah sampai ke sana. Kawan sekalian, jadi artinya harapan sekarang. Jadi sampai periode 2024 dengan presiden yang dulu, pemilihan dulu, dianggap dan reduce atau menstabilkan emisi, kita berhasil dengan mengkotak hutannya. Bagus deh. Tetapi barangkali di sana itu kawan-kawan bertanya sekarang, kita tidak masuk ke area politik, tapi kan kita melihat harapan kita ke depan di sana. Harapan sih tidak masalah. Itu harapan kita kan paling tidak jangan sampai kan kita kan menurun NDC ya besar sehingga bagaimana mendorong kepada sekarang kan kebijakan itu kabinet merah putih luar biasa deh, merah putih luar biasa kan, sehingga artinya bahwa kita berharap jangan sampai emisi ini menjadi meningkat kan, itu kita sudah gadang-gadang. Gimana harapan Mas Bowo sendiri sebagai? Nah, ini memang sangat tergantung. Kalau tadi saya awali dengan contoh Trump, kemudian sangat tergantung pada leadership sekarang ini, atau kapanpun nanti Indonesia siapapun masih tetap dalam meratifikasi Paris Agreement. Itu sangat tergantung pada leadership para pemimpin-pemimpin. Nah, jadi dalam konteks yang sekarang kebetulan periode administrasinya Pak Prabowo, jadi beliau lah yang harus carry over. Dan itu pun
harus sampai pada level kepala-kepala daerah. Sampai pada level bisnis, kalangan bisnis. Ya, terjadi artinya di sini kebijakan, keputusan politik ini sangat menentukan. Tapi the leads adalah the president. Negara menteri-menteri tentunya tuh. Ya, saya sendiri masih percaya bahwa saya dengan ketegasan secara militer. Bukan gitu kan? Oh ya gini. Insya Allah ya. Itu harapan kita ke sana ya. Saya optimis. Asal memang beliau tentukan sebagai presiden, semuanya sektor harus dia kawal. Sehingga di sini menjadi penting. Pembantu menteri-menteri, yang mengawal sektor-sektor yang berkaitan dengan penurunan emisi, ya sudah mengatakan, khususnya kehutanan, pertanian, itu aktif untuk menelurkan kebijakan. Iya, sampai implementatif di tingkat desa, bukan hanya nasional, provinsi level, kabupaten, kecamatan, desa ini. Nah mungkin tingkat desa itu yang masih harus betul digarap. Ini yang menarik yang sejak dulu Gayam MA sebelum bergabung jadi KMH sekarang bisa lagi. Itu kan ada inisiatif yang namanya kalau saya lupa itu inisiatif tentang dulu digawangi oleh Direktorat Jenderal Perubahan Iklim. Yang mohon maaf saya lupa namanya, tiba-tiba ada tersilang. Jadi ini dulu kan adanya level dicetak perubahan iklim. Sekarang ada masih? Sekarang ada di tempatnya di Kementerian Lingkungan. Kebijakan. Jadi di kehutanan sudah gak ada deh. Di kehutanan mungkin bukan tidak ada, tapi nama nomenklaturnya itu yang Baik, itu kita lepas itu. Nah gitu kan, kita tunggu semoga kan gitu kan. Tapi secara akademis bahwasanya tadi ada emisi yang keluar, gas rumah kaca. Indonesia masih ada soal tambang, bermacam-macam tambang, batu bara, minyak dan sebagainya, pembakaran di sana. Juga masih kegiatan pertanian, tetapi yang sangat menonjol dampak yang kita rasakan adalah mangrove. Pesisir Jawa Utara hancur-hancuran. Dan itu kan adalah akibat dari perubahan iklim ya. Saya masih mendapat penjelasan. Iya dan tapi juga tidak. Iya dalam pengertian bahwa ini justru kumulatif impact dari perubahan iklim global. Tapi juga di lokal masing-masing memberi kontribusi. Misal di tingkat lokal, kalau tidak terkontrol degradasi hutan, tidak dikontrol dengan baik, tidak ditegakkan secara hukum. Kebakaran hutan kembali lagi. Kemudian daerah-daerah hulu aliran sungai, hulu das itu juga tidak terkontrol, maka yang terjadi seperti ada globalnya dan ada fenomena lokal. Jadi kebanyakan orang ini saya khawatir terserang. Semua orang kemudian menyalahkan perubahan iklim. Semua kesalahan. Iya, lupa kondisi yang eksis terjadi lokal. Saya mengundang kenal dengan almarhum Prof. Aryadi, diminta oleh Bu Sri Mulyani tahun 2006, beliau masih Menko tidak salah padaku, untuk mencoba mengkaji. Jadi kalau Jawa bagaimana ya? Enggak setiap musim investasi pemerintah itu hilang tiba-tiba kena banjir segala macam. Dan sehingga seolah-olah kerja keras untuk mengumpulkan pundi-pundi negara itu hilang pada tahun berikutnya. Kemudian kami mengkaji hal itu. Saya pada waktu itu cukup mencoba mengkaji dari sisi kebijakan. Kebijakan itu adalah kebijakan bupati, keputusan bupati, perda,
tingkat kabupaten dan provinsi seluruh Jawa. Jadi kumpulkan mereka. Waktu itu Pikto pakai online dan nggak mungkin datang satu persatu. Iya. Dan kami analisis. Saya analisis dan mulai nampak bahwa karakter dari Perda itu memang miopik. Miopik. Jadi itu kepentingan sesaat. Kepentingan berkebalikan dengan peristiwa-peristiwa perubahan iklim ya tuh yang jangka panjang atau bahasa ini jangka pendek, langsung keluar izin ini, keluar izin itu, segala. Bahkan antara kabupaten yang hulu dan hilir, yang hulu nggak mau tahu bahwa dia kan jadi dapat ke hilir, pak hilir nggak. semuanya sendiri. Semuanya Tidak terkontrol. Oke, nah itu kemudian yang menjadi banyak penyebab sesungguhnya bahwa perubahan iklim ya, tapi kita sendiri para pemerintah daerah yang berarti juga leadership masing-masing daerah dalam mengontrol kondisi lingkungan itu seperti tidak mampu atau ada interest yang lebih jauh. Iya. Jadi begini, ada implikasinya dengan kebijakan. Tidak tergantung hanya dari Pak Prabowo dong. Betul. Sebagai presiden, leadershipnya. Ada gubernur, betul. Ada bupati itu. Ada kepala desa sekarang, betul. Masuk. Jadi ini rumit banget ya depannya. Menyamakan persepsi, menyamakan etika, menyamakan moral. Mas, kok kita akhirnya saya khawatir ya. Anda khawatir loh dengan tadi ya. Tapi kita punya kekuatan loh. Yang memang masyarakat tempat masyarakat asli, masyarakat Amung, masyarakat budaya Banten dan sebagainya. Dia mempunyai bagaimana dia menjaga alam dengan baik. Apakah ini kita tidak menjadi panutan kepada kebijakan? Saya beruntung dalam berapa tahun terakhir, 4 tahun terakhir, menjadi ketua tim untuk verifikasi hutan adat ini. Baik kawan-kawan, jadi tadi ada suatu diskusi yang lebih detail. Bahwasanya kita jangan sampai terkecoh, terpaku sama global. Perubahan global iklim. Bagaimana global? Tetapi ada lokal-lokal yang ada kebijakan-kebijakan yang bersifat lokal. Jadi tentunya di samping presiden tadi ya, yang ikut sana kemari, ikut kontur pepatis, tapi kan kepembebasannya kagak ikut. Ya enggak? Bupatinya gak ikut juga kan, betul kan? Camatnya gak ikut. Dan ini yang menyebabkan saya khawatir ada gap. Tetapi gap ini bersyukur bahwa kita sudah ada percontohan-percontohan masyarakat tradisional, masyarakat adat dari manapun, berbagai pulau hari itu kan. Bagaimana kebijakan pemerintah tadi menganut asas kebijakan dasar lokal. Nah ini yang saya terus terang saya sangat sayangkan. Sampai sekarang ini kebijakan yang berpihak kepada mereka, kepada masyarakat adat itu boleh dibilang minim. Nah padahal kalau menurut teman saya setelah kami verifikasi dari mulai Sumatera, Toba, Kalimantan, terus Papua, itu luar biasa mereka, terutama yang semakin ke timur, komunitasnya masih genuine, ya, asli, tidak dibuat-buat, betul-betul. Kalau mereka senang dapat pengakuan. Khususnya saudara-saudara kita yang di Papua. Jadi yang menarik itu di Papua, tapi mereka melihat, saya kalau ada begini kan kita tidak perlu masuk hutan, Pak. Jadi, ini menarik ini. Jadi, negara satu pihak memang bisa membuat masyarakat menjadi adem, menjadi berusaha dengan tenang, tidak dapat gangguan, tiba-tiba nanti datang investasi, menggusur mereka segala macam. Nah, itu yang membuat mereka senang dengan pada ini. Ada inisiatif untuk pengakuan adat. Dan menurut saya memang di sana tradisinya masih kuat sekali. Dia masih adat Papua.
masih puas ya, sih. Mereka bilang, Bapak selama Bapak di sini, Bom aman. Kami jaga, Bu. Itu kenyataan. Ini betul. Menarik juga. Oke. Mas, ya, jadi artinya begini. Sekarang kita kembali kepada Azerbaijan. Tumpuan tahun ini, November kan, baru Conference of the Parties. Sehingga tahun 2025 akan dibayangi rekomendasi ini. Hasilnya. Dan memang hasil terpenting adalah, pertama sebelum hasil terpenting adalah banyak orang kecewa. Orban of the Parties di Baku kemarin. Oh, jadi yang di Baku kecewa. Karena sejak dari hari pertama ada pidato dari tuan rumah yang sekaligus jadi ketua konferensi. Pasti. Ya, tapi statementnya itu banyak mengecewakan orang karena dia justru endorse tetap kepada sektor-sektor energi. Ya kenapa dipilih sebagai tuan rumah ya? Itu dia juga. Memang Azerbaijan ini negaranya maju karena sektor migas kurang maksimal targetnya atau kurang progresif maksud saya dalam upaya untuk menurunkan gas rumah kaca tadi. Kan tantangannya memang kalau dulu ketika konferensi perubahan iklim di Inggris, Ya. Perdana Menterinya luar biasa itu. Dia muter dulu sebelum acara Dia muter untuk melakukan negosiasi menjelaskan lobis sampai target baik. Ajak supaya ikut sebesar keputusan. ini enggak. Jadi boleh dibilang yang di London ini, di Glasgow itu berhasil. Saya sudah pada sebelumnya sudah ada pendekatan, lobby, meyakinkan apa yang mau dicapai. Boris itu sebagai luar biasa. Jadi semua ada harapan bisa. Jadi semua kan diminta pada waktu itu supaya mengakselerasi inisiatif untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Menaikkan itu yang tolong diperbaiki itu nationally determined contribution dari masing-masing negara untuk menurunkan sektor gas rumah kaca, menurunkan gas rumah kaca di masing-masing sektor di negara. Dan itu masing-masing kemudian tahu mempercepat net zero ini. mestinya nyambung di Azerbaijan dan Semestinya bisa disambungkan. ternyata gak nyambung. Saya makanya ini kan penting sekali buat kita ya bahwasanya the next 2025 mestinya kan kita bayangannya 2024 Azerbaijan toh ternyata seperti yang saya baru sampaikan. Oke, 2025 di baru karena dia akan diadakan di mana? Pertama diadakan konferensi 1992 di Rio de Janeiro. Kembali ke Rio. Siapa yang mengenai iklim ini? Iya. Gilirannya atau yang bersedia itu Kenapa gak Indonesia ya? Indonesia pernah tahun 2007. Saya lupa itu 2007. Nah di Bali saat zamannya apa? SBY. Oke. Nah sedangkan ya di Rio itu kan tahun 19 Ya awal sekali. Kami masih berpartisipasi. Masih bolak-balik. Pak Harto dilaksanakan 1992 hasilnya bahwa harapannya orang banyak menaruh akhir alignment lagi kepada tujuan utama misi utama. Baik kawan-kawan ini, sebelum kita tutup tentunya saya ingin mendapatkan pandangan dari Mas Bo yang bukan saja dia ikuti sebagai anggota delegasi beberapa tahun sampai dengan tahun ini, tetapi juga Mas Bo adalah dosen satu kelompok dengan saya tentunya mengenai etika dan moral Jadi gimana saya ingin diperdalam deh. Artinya Bapak semuanya ujungnya etik dan moral mengenai climate change
mohon dijelaskan ya, obrolan saya. Baik, terus terang saya beruntung sekali. Oke, ikut mengajar bro bersama Prof. Adi dan Prof. Cece. Kenapa? Biasa kita baru mendalami. Setelah kita mau mengajar atau setelah mengajar, baca dulu literatur ya. Iya, esensinya bisa. Esensinya. Banyak orang yang merasa penting tuh. Etika dan moral. Iya, orang masih ekonominya saja kan. Jadi kalau saya lihat dalam etika dan moral itu, guys, dan sangat banyak disentuh adalah sebenarnya sistem nilai kita sendiri masing-masing dari individu sampai secara kolektif. Kemudian etika dari situ keluar etika. Jadi saya katakan sistem nilai karena sesungguhnya bisa kita lalu membuat etika dan moral itu secara kolektif. Nah, kita bisa lihat contoh-contohnya banyak biasa di masyarakat. Ada tersebar, Walaupun bahasanya beda. tapi tujuannya sama ya. Itu kan sampai kalau sama ditarik ke global bisa. Jadi, nah itu yang saya lihat betapa sebenarnya kalau itu kita banyak benar sih. Wisdom dari asal bahasa di Okan itu kita angkat, ya itu dan bahkan kita multiplikasi itu menarik. Jadi kemarin yang di Azerbaijan, saya ingin ikut sekarang dalam section masyarakat ada Biasanya ada ya, section dasar ada. Jadi mereka ngomong kan, iya, dari berbagai negara dan orang lokal yang ngomong gitu. Iya. Jadi orang-orang yang Indonesia tidak teman-teman lokal ada dari mana tuh? Nggak salah, yang satu dari Jawa, dan satu dari Bali. Gitu. Pakai mesinnya pakai yayasannya pakai itu. Ada mesin ngerti. Apa artinya? Yang rajin itu pakai ngerti. Oke. Kemudian saya ikut apa ya yang jadi menarik untuk dibicarakan. Tapi duga saya ketika yang diangkat sebenarnya masih isu yang sama dengan sebelum. Jadi Kalau masalah aja tidak terlalu mendapat tempat dalam pengambilan keputusan, masyarakat adat sering dipinggirkan kalau ada keputusan, ya, misalnya untuk menetapkan ini sebagai suatu kawasan tempat pertamanan, di situ ada masyarakat adat, mereka sering disingkirkan, atau dari plantation, tatanan industri atau kelapa sawit, mereka dipinggirkan. Nah itu sampai dulu belum moving forward ya. Kenapa isu itu yang masih terus diangkat? Tapi kemudian saya melihat karena isu itulah yang sekarang belum juga kunjung terselesaikan, terdefinisi terselesaikan. Itu dia. Jadi sehingga itu kan masing-masing negara bicara. Itu pasti. Ini memang agenda besar ini. Agenda besar. Baik kawan-kawan ini. Terima kasih Mas Bowo. Tapi ujungnya kelihatan bahwasannya kebijakan global okelah kita ikut ya. Untuk memerangi lah soal perubahan iklim. Beritus. Tetapi juga lokal harus bangkit ya. Karena terus terang aja ujungnya nanti adalah para gubernur, bupati, wali kota, camat, desa, lokal. Dan ini harus diangkat kepentingan-kepentingan mereka yang justru menyuarakan amat. Supaya hutannya bagus, supaya ikannya tumbuh, supaya aku bisa hidup dengan situasi, kondisi, mangrove dan sebagainya. Jadi saya berpikir bahwa untuk Indonesia ke depan, ya pesan daripada diskusinya, bagaimana masyarakat lokal atau masyarakat tempat mendapat tempat etika dan moral itu di tempat yang bukan porsinya kecil, tapi porsinya besar. Saya kira itu sesuai ya. Sangat ya. Terima kasih kawan-kawan semua atas perhatiannya. Dan terima kasih Prof. Hadi ya beri kesempatan untuk ekspresi pengalaman, pengetahuan. Ya artinya ini penting lah sih. Tentu bagaimana eksersis kita dengan menyampaikan. Dengan apa adanya tentu. Sekali lagi terima kasih.
luar biasa nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam konservasi. Salam konservasi.